dan juga perbekal Desa Bakti Srage, Bapak Gusti Putu Armada Aka. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saat ku terima surat darimu, berdebar-debar rasa hatiku ini. Ingin rasanya kau ada di sampingku, mengenang masa-masa indah yang dulu. Kekasih, kekasih, kekasihku. Saat ku terkenang masa-masa indah yang dulu, sungguh aku cinta merasakan semua ini. Teringat selalu wajahmu kasih, membawa mimpi tentang dirimu. Oh kekasihku, dengarkanlah ku bernyanyi. Oh kekasihku, nada-nada ku lakukan. Oh kekasih, yeah. Sungguh aku cinta merasakan semua ini. Saat ku terkenang masa-masa indah yang dulu, teringat selalu wajahmu kasih, membawa mimpi tentang dirimu. Oh kekasihku, aku cinta kepadamu. Oh kekasihku, sungguh aku cinta kamu. Oh kekasihku, yeah. Dengarkanlah ku bernyanyi. Oh kekasihku, nada-nada ku lakukan. Oh kekasihku, aku cinta kepadamu. Oh kekasihku, sungguh aku cinta kamu. Ku cinta kamu. Oh kekasihku, dengarkanlah ku bernyanyi. Oh kekasihku, nada-nada ku lakukan. Oh kekasih. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Singaraja Siang pendengar. Kali ini seperti yang tadi kami informasikan, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih jauh terkait dengan permasalahan sampah yang masih menjadi permasalahan klasik dimanapun ya, termasuk juga di Provinsi Bali. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, Bali juga masih berjuang begitu ya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan dari industri rumah tangga, kemudian industri-industri lainnya begitu. Dan yang menjadi fokus dalam pengelolaan sampah yaitu bagaimana sampah yang dihasilkan ini bisa dikelola dari sumbernya langsung. Bagaimana pola yang akan dilakukan dalam pengelolaan sampah pada sumbernya pendengar? Untuk itu kami sudah bersama dengan narasumber yang hadir. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Nyonya Swasini Koster selaku Ketua TP Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Provinsi Bali. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Iya. Mbak. Apa kabar? Baik ya. Kebalik ya. Biasanya kabarnya Ibu yang ditanyain. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah hadir kembali di RRI. Sama-sama senang sekali. Ibu juga senang sekali bisa menyapa pendengar RRI kembali, berbincang-bincang di seputar kita, seputar masalah kita, kan gitu ya. Sambil menyerap. Iya betul. Dan Ibu tidak sendirian, Ibu ditemani oleh Bapak Gusti Putu Armada Aka selaku perbekal Desa
Bakti Sraga. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Rizka. Iya, terima kasih sudah hadir Bapak. Iya, sama-sama. Hari ini saya deg-degan banget nih. Iya. Sering interaktif, hari ini kaget nih di samping saya Bu Gubernur nih. Jadi Tapi, selamat siang iya, para pendengar. Vokal Pak Gusti keren ya kayak penyiar ya. Iya. Jadi harus dibatasi nanti berbicara. Nggak tersaingin. Iya, Baik terima pendengar, kasih. Iya. kita akan membahas terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Ibu, kalau saya bisa berbicara sampah ini kan permasalahan yang sangat klasik sekali begitu ya. Betul. Bukan hanya di Bali saja saya rasa, tapi juga beberapa daerah sedang berjuang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, Ibu kan sebagai ketua dari organisasi yang mempunyai jejaring yang sangat luas dari Nggih. tingkat provinsi, desa hingga kader-kadernya pun ada begitu Bu. Nggih, Nah, pola betul. seperti apa yang akan dirumuskan dari PKK sendiri untuk mengelola sampah ini dari sumbernya? Silakan Nah, Ibu. Kalau kita melihat dari Pergub yang sudah ada semenjak pemerintahannya Pak Koster, Nika yang nomor 47 tahun 2019, kalau di situ kita melihat PKK adalah sumber daya yang mendukung nantinya. Kemudian dari peraturan 381 2021, Nika udah kita tahu nih komandonya siapa, adalah Bapak Kepala Desa, Jruben Desa, Bapak Lurah. Instruksinya juga adalah kepada nomor 8324 2021 itu agar Bupati, Wali Kota itu memberikan bimbingan, pendampingan, fasilitas yang dibutuhkan oleh desa ketika desa-desa kita sedang berbenah mengolah sampah agar tidak jadi masalah. Nah, PKK di mana? PKK kan punya sumber daya nih Ki. Iya. Dari kalau kita di sini dari provinsi hingga ke desa wisma. Ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi yang juga digerakkan adalah seluruh anggota masyarakat. Nah, partnernya pemerintah lah PKK itu. Jadi kalau ibu tim penggerak PKK yang ada di provinsi, ya ibu melakukan seperti sekarang ini. Iya. Jadi ibu mensosialisasikan, yuk PKK bergerak terutama yang ada di wilayah pedesaan. Nanti seperti apapun sistem atau pola yang diterapkan oleh Bapak Kepala Desa kepada seluruh warganya ketika mengolah sampah, disitulah hadir ibu PKK mengedukasi, menyemangatin, mengajak masyarakatnya untuk turut dengan aturan. Karena sampah kita yang bikin, sampah juga kita yang selesaikan. Dan paling luas wilayahnya adalah desa. Kalau bisa di lingkungan yang lebih kecil sudah diselesaikan, tidak seperti sekarang sampah hanya dipindah, itu akan jadi bom waktu, Mbak. Iya. Nanti lama-lama meledaklah itu di satu tempat, akhirnya tempat itu jadi korban. Wilayahnya juga akan terpolusi dengan sampah yang lalu tidak bisa diapa-apain lagi karena sudah menggunung, ya kan? Nah, makanya begitu muncul di tempat atau di satu desa muncul ada sampah-sampah yang dihasilkan oleh ada rumah tangga, kemudian pasar tradisional, sekolah, pura dan lain sebagainya yang berpotensi ada sampah di situ, selesaikan, bersinergi di situ, semakin kecil wilayahnya semakin mudah kita ngurusnya, kan Keten. Nah, Ibu melihat juga setelah Ibu keliling nih ke beberapa wilayah di Provinsi Bali, ada desa-desa yang sangat kreatif kepala desanya, yang sangat aktif mengajak masyarakatnya untuk menjaga kebersihan desa, mengubah mindset masyarakatnya bahwa kita yang bikin sampah, kita yang menyelesaikannya, mengolah atau bahkan mengenyah, bukan memindah, nginten nggih. Nah, kalau di Buleleng ini ya ada satu contoh, yaitu ya Desa Bakti Sraga. Itu Ibu dengar dari Dinas Provinsi Bali, tetapi Ibu benar beberapa kali selalu nyebut nama Bakti Sraga. Ibu udah kebayang tuh Pak Kepala Desanya gimana kreatif dan inovatifnya beliau. Sekarang baru sempat ketemu. Semoga Ibu sempat nanti ke situ. Nah, Ibu pengen videoin tuh gimana caranya nggih Pak Gusti nggih. Nanti videoin kita. Iya, kita harus jangan memviralkan sesuatu yang buruk dan jelek kepada masyarakat. Yang positif, yang membangun, yang kreatif itu yang kita viralkan. Kadang-kadang kan begitu ya Mbak ya. Kalau udah yang baik nggak ada yang nonton. Kalau udah yang sedikit nyeleneh aja, aduh. Followernya banyak sekali. Followernya banyak banget gitu. Nah, sekarang ajarkan masyarakat
bagaimana kita selalu bisa berpikiran positif, tetapi tidak positif COVID. Baik, baik. Ibu, karena Ibu menyebut Bakti Sraga sangat kreatif, saya jadi penasaran karena memang saat ini sudah Kita bersama. lebih banyak korek ke beliau Iya. nih. Mari kita bersama dengan Pak Berbekal Desa Bakti Sraga juga, Pak Gusti Putu Armada, Pak. Iya, Nah, iya. kalau nama Bakti Sraga kan tadi Bu Swastini Koster juga sudah mengatakan ini namanya sudah tergaung di mana-mana bahwa memang concern terhadap pengelolaan Betul, sampah ini begitu ya. Benar. Nah, saat ini ada nih Pak pola baru yaitu berbasis sumber. Nah, Iya. optimalisasinya seperti apa dari Desa Bakti Sraga? Iya Bu Rizka, terima kasih. Kembali saya bilang saya deg-degan banget nih, tumben biasa sering Bu saya di sini, cuman beda hari ini. Jadi gini, saya sangat sepakat tadi Bu Gubernur, Bu Koster sampaikan prinsip-prinsip dasar yang luar biasa menurut saya. Kita sepakat dengan hal itu. Pertama tentang sampah itu siapa yang bikin? Iya. Kan begitu Bu, Iya. masyarakat. Nah, masyarakat dalam arti yang paling bawah tentu rumah tangga dan lain-lain. Nah, disitulah yang menjadi satu hal start awal. Iya. Ketika kami sebagai kepala desa dan tim desa kami adalah fasilitator, jembatan gitu. Jadi kalau sampah ini tidak ada yang mau tanggung jawab, Iya. terus siapa yang disuruh tanggung jawab? Mau saling lempar-lemparan kan enggak? Iya. Lemparin ke desa, lemparin ke kabupaten, lemparin ke provinsi kan enggak? Nah, disitulah kami berpikir gitu loh. Makanya seperti cerita Ibu tadi, kita benar bahwa aturannya sudah luar biasa lengkap yang dibikin oleh pemerintah daerah kita. Pertama tentang Pergub 47-nya, kedua tentang pedomannya malah dibikin sudah Nggih, 2021. Itu gitu Bu, Dr. Nggih. Nah, itulah akhirnya dari situ kami sejak 2017 sebelum memiliki tempat pengolahan sampah yang namanya TPS 3R, tempat kami itu baru sebatas depo Bu Gubernur. Depo transit, Iya. transisi sampah gitu. Kami ambil dari rumah tangga, bawa ke depo, nanti dari depo diambil oleh petugas dari DLH. Iya. Dibuanglah ke TPA di Bengkale. Satu hari sampah kami dulu itu bisa 2 sampai 3 truk Iya. per hari. Tapi kalau hari raya bisa 4 sampai 5 truk. Dan kebetulan depo kami ada di satu kawasan pemukiman yang cukup elit di Buleleng, Bu. Iya. Namanya kawasan elit, kawasan LC gitu. Itu kalau pada saat itu kami lewat, Bu, bener-bener bau, jorok, dan bahkan sampai ke jalan. Iya. Tumpah. Karena depo dia kan, Iya. bercampur sampahnya. Nah, dari situlah kami berharap dan Tuhan memberikan jalannya, Bu Koster. Kami mendapatkan akses program yang namanya pembuatan TPS 3R. Iya. Jadi dari Kementerian PUPR difasilitasi oleh Pemda kabupaten maupun provinsi, kami dapatlah di 2020. Iya. Karena kami sudah punya jejaring pelanggan sampah kurang lebih 1.000 lebih. Nah, dengan tenaga Bu Koster, kami punya tenaga di lapangan yang ambil sampah sekitar 13 orang, Bu. Iya. Yang digaji dari iuran yang dipungut kepada rumah tangga. Iya. Kami upgrade, Bu. Iya. Kami upgrade seperti yang dilakukan oleh Pergub, bahwa kami wajibkan masyarakat kami di rumah tangga untuk melakukan pemilahan. Iya. Mulai dari organik, plastik sampai residu. Iya. Nah, yang plastik kami bawa ke bank sampah plastik yang dikelola oleh Ibu PKK kami. Iya. Kemudian yang organik kami bawa ke TPS 3R untuk dicacah dan diolah menjadi pupuk kompos. Iya. Tinggal sekarang residunya. Residunya inilah sementara masih kami lempar ke desa lain. Iya. Kalau residu yang seperti napi Pak Gusti. Pampers gitu. Oh, Sebetulnya iya. bisa penyelesaiannya melalui insinerator dan lain-lain, tapi Iya. tentu membutuhkan satu waktu dia, Bu. Satu model, sehingga kalau kita bakar yang menimbulkan polutif tentu nggak boleh. Betul, betul. Kita harus bangun insinerator yang non polutif. Iya, Nggih. baik. Dari sana saya lanjut sedikit, Bu, nanti Iya. baru beliau yang harus berikan saya ini. Silakan Dari Bapak. sana tidak mudah ya, Bu. Tidak mudah karena meyakinkan masyarakat kan pesannya harus jelas, Bu. Betul. Saya sepakat dengan Ibu tadi, pesannya harus jelas sehingga kami tegas. Karena kami desanya di kota, Bu Nggih, Koster, jadi nggih. kami desa urban gitu. Iya. Tentu situasi masyarakatnya heterogen, Betul. Iya. banyak pendatang dan lain-lain. Nah, kami tegaskan kepada masyarakat kami, kalau masyarakat kami tidak memilah, kami tidak layani, Bu. Nah, Iya. Itu dulu. Nggih, nggih. Kalau beliau tidak milah, walaupun berlangganan, kami nggak ambil. Iya. Kalau 3 hari aja nggak diambil, teriak karena baunya masih di rumahnya. Iya. Nah, itulah. Iya.
Kemudian kami juga pastikan tim kami yang ngangkut 13 orang ini kalau bawa sampah ke tempat kami tanpa terpilah, kami larang. Iya. Kamu ambil silakan, tapi kalau tidak terpilah jangan bawa ke sini, terserah kamu mau bawa kemana, kan tidak bisa juga. Betul, Iya. Nah, betul. terakhir baru masyarakat kami yang tidak berlangganan, yang buang sampah langsung ke transisi kami jaga juga, Bu. Iya. Jadi ketika datang kami siapkan 3 tempat. Kalau dia belum milah, kami minta nggak bisa. Iya, Kalau iya, Anda bawa ke sini, kita buka, belum pilah, Anda pilah sekarang. Nah itu Pak, proses itu tentu kami lakukan. Sehingga ya bersyukur Bu Koster, kami bersyukur bahwa kami bisa berjalan walaupun belum 100% karena Iya, juga mudah iya. Bu Koster. Proses nih Proses panjang gitu. Sehingga ini sudah berjalan, boleh dikatakan hampir 70%. Iya. Dan ujungnya ketika kami sudah memproduksi kompos, baru kami berpikir Bu Koster, ini diapain nih? Iya. Diapain? Kami lihat di depan TPS 3R ada semak belukar, nggak dimanfaatin. Kami ngomong sama pemiliknya, Bu. Iya, iya, iya. Pemilik tanah, boleh nggak? Oh pakai aja kalau gitu, Iya. bagus malah gitu. Akhirnya kami bikin urban farming. Ah, Dikelola iya. oleh PKK kami, Bu. PKK. Yang jualin di sana, bikin warung kopi PKK Iya, di sana. Itu kira-kira Bu Koster. Iya, iya. Bu, Dan para pendengar ya. berarti ini sangat kreatif sekali ya, Bu. Dari awalnya memang konsepnya hanya memindah saja, Nggih, kemudian diolah, kemudian ada urban farming. Nggih, Nah, nggih. ini kan luar biasa sekali. Betul, betul. Tanggapannya seperti apa, Bu? Nah, di sana Ibu dapat mengambil satu pelajaran penting bahwa ketika kita melakukan pekerjaan, fokus dulu. Nah, setelah kita fokus, pekerjaan kita selesai, hal-hal lain ada yang positif akan mengikuti. Seperti yang beliau sampaikan, kan fokus dulu mengolah sampah. Iya. Ketika mengolah sampah, kemudian dengan kecerdasan mengolah sampah kan ada pupuk. Dari ada pupuk itu muncul ide kemudian penghijauan, memanfaatkan pekarangan yang nganggur. Iya. Kemudian dari situ diolah lagi dan lain sebagainya, itu mengikuti. Itu Ibu ingat dengan petuah para lelingsir kita, itu karmani evadikaraste mapali sukadaksana. Jadi ketika kita fokus melakukan pekerjaan, hal-hal lain yang baik dan positif akan mengikuti. Luar biasa, Bu. Nih, Ya. nah nanti ke depannya, ketimbang misalnya ketika ingin baru mengolah sampah aja, oh ini akan dijadikan ini, jadikan pupuk, kita akan jual, ini akan ini, alah, ini judulnya jualan apa mengolah sampah kan begitu. Nah Nika, fokus dulu. Titiang yakin nanti walaupun itu sampah, ketika sudah diolah dia akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hanya dipindah, dia akan jadi musibah suatu saat. Nah Nika, itu makanya jangan tunggu lagi ketika jeda masa pandemi, banyak hal dan banyak waktu untuk kita berpikir, kemudian membuat satu sistem ketika kita pada jeda ya, berhenti ya, ketika tidak boleh keluar rumah, banyak waktu kita untuk membuat terobosan-terobosan baru, terutama sampah. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Malu dong sama pengelingsir kita yang dulu sangat cerdas mengolah lingkungan, sangat cerdas untuk berbagi supaya tidak jadi musibah. Satu contoh, pengelingsir kita dulu itu bagaimana beliau membagi, karena kita negara daerah agraris, bagaimana kecerdasan beliau itu mengolah air agar kita tidak berantem urusan air, agar sawah-sawah teraliri air dengan baik. Itu ada sistem subak. Nah, Ibu juga rindu karena sampah di seluruh dunia bahkan jadi masalah. Bagaimana Bali bisa menjadi pionir di Nusantara ini, pertama kali mengolah sampahnya dengan baik dan benar gitu, tidak menimbulkan musibah. Nah itu kita pantaslah jadi anak cucu dan warisnya dari para pengelingsir kita yang cerdas, sehingga suatu saat tuh lihat pengolahan sampah di Bali itu, Bali sehingga jadi bersih dan sehat karena sistem pengolahan sampah yang tepat. Mulainya dari mana? Yuk dari semua kita bersinergi, guyup bahwa sampah ini kita yang bikin, kita juga yang bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang kemudian ketika udah bayar ya main bungkus tas kresek lalu lempar di depan rumah lalu diambil, tetap aja akan jadi musibah itu. Nah,
Seperti sekarang misalnya desa Bengkale, kasihan dong. Benar. Iya. Nah, coba kau berpikir kalau desa kita, Desa kita dijadiin tempat nggak mau saya, Bu. nggak mau kan? Nah, pasti Bengkale juga nggak mau. Nggak mau, Untung benar. aja Bengkale belum protes ya. Nggih. Nah, ayo mulai dari sekarang. Tanggung jawab. Yang penting nih kan tumbuhkan kesadaran. Iya. Ketika kesadaran kita udah tumbuh, kebersihan jadi kebutuhan, pasti akan timbul ide-ide kreatif yang bernas gitu, yang nanti akan membuat hidup kita jadi nyaman. Iya. Jadi sampah itu jangan sampai jadi musibah deh. Iya. Sebenarnya kita bisa, tetapi kita tidak mau. Barangkali seperti Iya, itu kan gitu. barangkali seperti itu begitu ya Pak ya. Tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Putu Armande Bu, ini terkait dengan walaupun sudah ada himbauan tapi masih ada masyarakat yang tiba-tiba membawa sampahnya tanpa dipilah begitu. Berarti ini kan yang bermasalah mindsetnya. Nggih. Nah, ini bagaimana Bu kalau misalnya polanya sudah baik, skemanya sudah baik, skenarionya sudah ada begitu, tapi mindset masyarakatnya belum bisa dirubah. Nggih, Ini ya. hal-hal apa yang harus ditekankan Bu? Nah, namanya juga celebingkah beten biu nggih. Gumilinggah ajak liu, Iya. ada kene, ada gitu. Betul, iya. Tetapi ketika sistem pola sudah ada, aturan diterapkan, disiplinkan masyarakat, mindset ini kan berasal dari tindakan dan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Sekarang hentikan kebiasaan lama yang tidak baik, kita masuk pada sistem dan pola yang sudah ditentukan oleh desa, oleh Bapak Kepala Desa, kita kerjakan hal tersebut, Iya. artinya kan tingkah pola kita berbeda, otomatis juga akan berpengaruh pada pikiran kita. Kalau dulu masih tanah daerah Iya. kita, belum banyak yang di semen, di beton, kemudian sampahnya masih sampah-sampah alami, dedaunan, sisa-sisa bebantenan, canang dan lain sebagainya, itu di tanah aja lama-lama mengendap, warnanya akan jadi tanah, bahkan menyuburkan tanah. Iya. Lah kalau sekarang jangan yang plastik, ndak usah diomongin dah bahayanya. Yang ini aja, yang sisa-sisa upacara saja. Karena di atas beton, Iya. kan dia nggak jadi langsung hancur lebur kan? Iya. Jadi pemandangannya nggak bagus. Nah itu aja pertama, merubah bahwa harus kita olah aja belum bisa seketika. Tetapi yakin ketika sistem dan pola sudah diterapkan, Iya. jadi mindset akan berubah. Tapi ada yang dari awal menyerah. Misalnya sistem dan pola, aturan, disiplin belum diterapkan, tapi lalu beliau bilang, ya Bu, pelan-pelan ya, saya harus mengubah mindset masyarakat Iya. dulu. Lah mengubah caranya bagaimana Pak? Pak harus buat sistem, buat Iya, pola, iya. ajak masyarakat. Harus seketika. Nah sekarang udah jangan dibiarin sampah. Sekarang desa sudah punya gini, caranya begini, aturannya begini. Nah ketika membuat aturan, kita harus mendisiplinkan supaya semua Iya. mengikuti aturan. Tentunya barangkali dengan sedikit ada sanksi, misalnya Iya. kalau tidak disiplin sampahnya tidak diambil, dengan sendirinya sampah numpuk di Numpuk rumah, di rumah. pusing Iya. sendiri, Pusing. ya, Iya. ya kan itu. Coba saja bayangkan, kita santai-santai, enak-enak bikin sampah, tetapi kemudian sampah orang lain yang ngurus. Terlalu santai hidup ini, terlalu enak. Coba bayangkan ketika kita bikin sampah, kita yang olah sendiri, disiplin jadi hidup ini. Jadi kita, jangan banyak-banyak lah bikin sampah kalau Iya. bisa. Mikir, iya kalau sampah organik, kalau sampahnya plastik, ke Iya. depannya, residu terutama. Kalau gitu, ya sudah kurangi membeli yang begitu. Nanti juga pabrik akan berkurang produksinya ketika masyarakat tidak mau membeli lagi produk-produk seperti itu yang membahayakan lingkungan. Lebih baik ubah mindset dari sekarang. Lingkunganku bersih, membuat hidupku nyaman, kan begitu. Iya, Kalau kita yang mengotori, kita nggak tenang sendiri gitu kan. Memang dimudahkan oleh barang-barang pabrik. Misalnya, anak-anak kita pakai pembalut, pakai Iya. pampers atau apa, tapi risikonya apa? Itu tidak bisa hancur seketika. Kita enak dan nyaman pakai plastik, dimanja kita dengan tas kresek dan Iya. lain sebagainya. Itu bertonton setiap hari diproduksi oleh pabrik. Kalau menutupi tanah,
anak cucu kita nanam apa nanti gitu Iya. kan, nggak bisa tumbuh apapun ditanam di tanah ini karena sudah ketutup plastik dia semuanya. Nah Nika, ketika melakukan sesuatu bahaya ke depannya, tidak enak ke depannya yang kita pikirin, sehingga kita mikir melakukan sesuatu Iya. itu dari sekarang. Iya, jangan mikir yang enak-enaknya saja ya Bu ya. Boleh sih dipikirin. Baik, Pak Putu, saya Iya, mau ke iya. Pak Putu kembali. Iya, Ini iya, Pak, iya. sebagai salah satu desa contoh yang Iya. ditunjuk dalam peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019, ada 5 di sana. Salah satunya adalah Desa Bakti Seraga Benar, ini. iya. Ke depan Pak, saya ingin tanya apa yang ingin Bapak bagikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng begitu ya. Karena melihat kan di desa Kabupaten Buleleng juga banyak begitu. Betul, Sebagai salah satu contoh role model, ini kayaknya tanggung jawabnya ke depan akan lebih berat ini Pak. Betul. Gini, Bu Bagaimana Rizka. ke depan? Iya. Apa saja yang akan dipikirkan oleh Bapak sebagai perbekal Desa Bakti Seraga? Terima kasih Bu Rizka ya. Saya senang dalam arti kami sangat terbuka. Welcome siapapun, kayak kemarin ada 16 bahkan sampai 20 orang teman-teman dari Desa Banyuatis Bu Kosta. Iya. Nah, gini, Ada ibu banyak. PKK-nya banyak, Pak Mekelnya datang, BPD-nya datang, dari adatnya datang. Kita sharing informasi, Bu. Tanpa bermaksud menyombongkan, saya hebat, enggak ada niat betul, itu. Kita nggak ada niat mau nyombongin diri buat apa sih. Gitu. Iya. Tapi kalau seperti Bu Koster bilang, setiap desa sudah ada political will yang kuat, Iya. kemauan yang kuat untuk melakukan itu akan jauh lebih mudah. Betul. Persis seperti Ibu bilang tadi, kalau political will aja nggak ada, bertahun-tahun juga nggak bergerak, Iya. pasti kok. Tapi ketika keinginan tuh muncul, mesti kita lihat situasi yang di lapangan. Kayak kami, desa Ruban loh, Iya. heterogenitas tinggi loh, jumlah penduduk banyak. Kalau tidak dibuatkan satu model, ya pasti nggak bisa. Gitu. Iya. Makanya dalam proses itu sekali lagi sudah banyak desa Bu Koster Nggih, datang nggih. ke tempat kami. Iya, Sungkara. Mulai Pak Mekel, mulai teman-teman BUMDes, sekedar sharing gitu. Iya. Kayak apa sih Bakti Seraga gitu. Terus beliau bandingkan dengan desanya, Pak Mekel, desa saya kayak gini gimana? Ya kami ngobrol dulu Bu di ruang rapat kami kayak gini loh. Iya. Nanti kalau tempat Bapak kayak apa monggo. Terus pemanfaatannya seperti kami ada urban farming, ya pantas karena kami di kota. Iya. Makanya namanya urban farming. Kalau di desa barangkali namanya bukan urban. Nggih, Iya. betul, Mungkin betul. village farming. Pokoknya Iya. kasih nama yang keren Keren-keren aja, aja, biar semangat kita. Iya, biar viral Bu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, Artinya kami dari Desa Bakti Seraga punya tanggung jawab moral bersama-sama. Karena satu, bahwa kami sama prinsip dan pandangannya gitu. Bahwa sampah ini harus kita selesaikan di tingkat hulu gitu. Iya. Nggak mungkin seberapapun luas ada TPA, nggak mungkin. Kalau terus dilepas saja ke TPA. Sekarang aja kalau kita lihat TPA mesti menggunung-gunung. Betul, Iya. Nggak betul. mungkin, tapi kalau mulai kita bisa mereduce, mengurangi, bahkan menzerokan, Iya. wah ini keren banget. Bali masa depan keren banget Bu Koster. Nggih, benar. Mudah-mudahan Astungkara kalau kita semua seperti ini, yang yakin bisa lah. Gitu. Iya. Gitu, Bu Koster. Ya, menurut Ibu malah udah hentikan istilah TPA. Iya. Jangan lagi pakai tempat pembuangan akhir, karena ada TPA lah, kita ingin membawanya ke sana. Selesaikan urusan sampah di desa, kan begitu. Kalau bisa bahkan selesaikan di tingkat Banjar, silahkan. Gitu. Iya. Ada juga kan yang Pak Gusti yang desa adatnya sangat luas banget, Iya. atau Iya. malah desa dinasnya terdiri dari beberapa Beberapa desa desa adat benar, yang luas. benar. Nah, semakin kecil tempat untuk Menyelesaikan. wilayah yang menyelesaikannya, itu semakin Makin mudah bagus. kita Iya. ngurusnya. Dan tentunya Niki karena aktivitas dan kreativitas serta inovatifnya Pak Mekel Ring Bakti Seraga, akhirnya beliau juga akan menjadi tempat untuk studi banding. Iya. Perbekal kepala desa khususnya di Kabupaten Buleleng tentunya akan lebih banyak menyikta waktu Iya. beliau Niki. Iya, Matur baik. suksema Pak Mekel. Siap, Bu. Niki tolong ditularkan Bu. hal yang baik Nggih. Niki Baik. kepada seluruh desa. Artinya Buleleng yuk belajarnya ke Bakti Seraga. Bakti Seraga begitu ya. Sambil Nggak ngopi-ngopi, nggak Bu. usah studi banding jauh-jauh ke luar negeri ya. Di Bakti Seraga ada kok. Tadi Bapak juga mengatakan sudah ada yang beberapa yang datang begitu ya Iya, Pak ya. Sudah banyak beberapa yang datang. Semoga Baik. kemudian akan
muncul nanti dengan belajar dari Bakti Sraga sesuai dengan wilayahnya, geografisnya, sehingga desa lain menemukan juga sistem dan pola yang lebih tepat, lebih cocok untuk desanya, kan kita lebih inovatif gitu. Jadi mulainya ya dari Bakti Sraga, terutama apa? Semangat dan kemauan dari Bapak Kepala Desa untuk menyadarkan masyarakatnya bahwa itu sampah yang kita buat, kita yang selesaikan. Iya, baik Ibu, kadang-kadang juga di lapangan ini biasanya ya Bu ya, sudah dibuatkan segala aturan, kemudian polanya juga sudah ada begitu, tapi masyarakatnya merasa, wah saya tidak bisa nih mengolah sampah dari sumbernya atau dari hulunya begitu ya. Ada tidak mungkin program-program terkait dengan pendidikan atau mungkin membagi sosialisasi terkait dengan mengolah sampah ini dari hulu, dari PKK sendiri? Jadi jangan, ketika kita salah menempatkan kalimat, itu akan membuat kacau pikiran kita sendiri. Makanya Tiang bilang, bagaimana Ibu PKK mengolah sampah? Enggak, saya enggak mengolah sampah. Kami Ibu PKK menganjurkan seluruh ibu-ibu, seluruh warga masyarakat ikuti pola yang ditetapkan oleh desa. Nah, jadi ketika desa misalnya meminta keluar rumah tangga yang punya sampah, pokoknya pisahkan saja sampahnya yang organik, sampah dapur yang bisa dibikin pupuk, caranya begini. Nah, sampah organik akan dibawa seperti ini, taruhnya di kantong yang ini. Sampah plastik taruhnya di seperti ini. Itu kan. Nah, ikuti saja pola itu, sistem itu. Udah akan dan disiplin. Jangan coba-coba kita desa udah bikin aturan, kita maunya sendiri. Nah, enggak disiplin. Kalau yang begitu yang enggak disiplin ya harus kena sanksi aja, Pak Kades. Sanksinya apa? Misalnya kalau enggak disiplin ya sampahnya enggak diangkut. Itu aja, temenin aja itu sendiri di rumah sendiri, kan terasa kan. Kita yang bikin sampah, kita yang menikmati baunya, yang kita menikmati kotornya, tahan nggak kan gitu. Jangan sampai mencari alasan berarti ya. Nggak bisa dong. Kalau semua begitu ya itu akhirnya apa, sampah nggak selesai. Selama ini kan Ibu juga bingung, yang bikin sampah siapa, yang sibuk ngurusin siapa. Lalu kadang-kadang gitu, ini Pak Gubernur gimana nih sampahnya? Pengen juga nanya, yang bikin sampah siapa ya? Nah, jadi begitulah. Jadi ayo sadar akan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah dari daerah, dari provinsi hingga ke tingkat desa itu membuat payung hukumnya, kemudian membuat polanya, membuat sistemnya. Masyarakat dengan penuh kesadaran ya ikut aturan tersebut agar tercapai tujuan kita. Nggak usah, wah ini begini, ini repot, ini begini. Enggak. Kan bikin sampah aja nggak repot, masa ngurusin sampah sendiri repot, kan begitu. Nah, Titiang harapkan juga nanti ke depan aturan. Pak Mekel, Ibu sering berpikirnya begini, misalnya nih pabrik-pabrik yang punya kemasan-kemasan, yang sekarang banyak sampah berserakan di tempat-tempat umum itu kan dari kemasan makanan, kaleng-kaleng dan lain sebagainya, botol-botol plastik itu kan dari pabrik. Ibu malah berpikir secara pribadi loh ini pabrik enak-enakan aja bikin tapi enggak pernah risau akan sampahnya, yang risau ngurusin malah Pak Kadesnya kan. Mestinya ke depan ada aturan, ada tanggung jawab dari pabrik. Semisal ketika pabrik itu membuat sejenis pampers, pembalut, mestinya pabrik itu sendiri punya tata cara mengolah sampahnya. Nanti ditarik kembali, kan begitu, sebagai tanda tanggung jawabnya. Kalau semua nanti yang bikin pabrik besar-besaran tas kresek, yang ngurusin tas kresek setelah jadi sampah pemerintah, kan nggak adil dong. Itu ya, mesti menurut Ibu nih secara pribadi, tapi menurut Ibu ada aturan-aturan tertentu yang mempermudah. Kan hidup ini begitu, harus berani mengambil tanggung jawabnya. Jangan semua kita yang enak-enakan bikin, kita jual-jual, kemudian misalnya kita dapat keuntungannya, lalu sampahnya kita nggak urus. Enak banget hidup ini kan. Kayak gitu. Coba pikir, kan kemasan-kemasan makanan-makanan, kemudian minuman mineral itu plastiknya, aduh. Coba kalau ada acara dulu sebelum COVID nih, ada acara di lapangan, untung sekarang udah nggak boleh berkerumun banyak kan. Ada acara di lapangan, ada yang nyumbang. Kemudian gelas-gelas minuman mineral, habis minum lempar, akhirnya selesai acara menggunung itu sampah-sampah plastiknya mau dibawa kemana?
andai ada aturan bahwa itu yang diproduksi oleh pabrik akan ditarik oleh pabriknya sendiri, kan aman kita ini. Jadi harus punya tanggung jawab. Kita berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan gitu hidup Iya, ini. betul. Ya, Pak Armada, Siap. nah terkait dengan usulan dari Ibu Swasini Koster, Nggih, nggih. Pak tanggapannya seperti apa? Karena memang ini kan sangat dekat dengan kita begitu Betul, ya. betul, nggih. Mungkin saja Bapak mempunyai ide-ide lagi Bu ya, Nggih. karena sangat kreatif begitu. Iya, Ini bagaimana kalau menurut Bapak jalan keluarnya hal-hal semacam ini? Silakan Pak Armada. Nggih. Ini menarik ya, artinya ketika Ibu Koster menyampaikan itu, mungkin begini, kalau melingkannya begini, karena setiap desa sekarang kan sudah memiliki yang namanya bank sampah plastik, Bu. Benar ya. Seandainya benar bahwa setiap orang mau bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan, tinggal link kan. Iya. Artinya ketika kami, ibu-ibu PKK kami sudah memiliki sampah plastik yang dikumpulkan melalui bank sampah plastiknya, persoalannya kalau dia botol Coca-Cola misalkan, kita bawa ke pabrik Coca-Cola. Iya. Iya. Nah, cuman di backup dengan aturan main Aturan. seperti apa. Oh, ini keren banget. Iya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Iya. Jadi dia jual plastiknya dapat duit, walaupun perlu proses pembersihan dan lain-lain dan semuanya gitu. Iya. Sekarang yang hidup dari sampah plastik juga kan ada, Bu Koster, Betul, ya. betul. Iya. Yang Artinya tukang pemulung yang hidupnya memang ngumpulin, atau bahkan tukang sampah kami, Bu. Tukang sampah kami yang 13 orang, selain mungut itu ketika ada plastik apa, dia kumpul-kumpulin, Bu. Nggih. Nanti setelah terkumpul dia jual. Itu tambahan income bagi dia. Betul. Apalagi kalau dilengkan nanti menjadi satu Aturan satu tersendiri aturan ya. tersendiri. Itu keren, Bu. Nggih, Iya. lebih jelas gitu kan. Baik. Mungkin seperti ini, Bu Rizka, saya tambahin sedikit. Seperti cerita Ibu Koster tadi bahwa kalau ini, contoh di saya ada, Bu. Iya. Awalnya kan ada resistensi pasti, Bu. Nggih. Perlawanan ada. Iya. Degang pasti, Bu. Iya. Begitu Ya ada risiko pemimpin itu ya. Iya. begitu ngutang sampah sing bang galak Iya. megerengan bena bede tim tiangi mah kayak kena. Iya. Tapi lama-lama benar, lama-lama ternyata ketika ini terus kita jalankan konsisten, kita sampaikan pesan itu, hari ini nyaman, Bu. Iya. Nyaman. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi habit yang positif, Betul. kebiasaan masyarakat. Oh ya, dari rumah tangga udah kita pilah aja lah gitu. Iya. Terus di rumah tangga kita bagiin komposter gitu. Iya. Ini kan selesai sudah gitu. Iya. Cuman ya perlu waktu, Bu. Betul. Nggih. Iya. Gitu, Wah, Bu. orang bikin kotor aja perlu waktu, apalagi bikin bersih. Nggih, tidak bisa kayak gigit cabe ya, gigit sekarang pedes sekarang Sekarang gitu. benar itu dia, Bu. Iya, berarti usulan tadi ditindaklanjuti berarti ya Pak ya. Dengan ide itu dikumpulkan dulu di tingkat Kumpulin, desa ya. baru dikirimkan. Misalnya Coca-Cola dikirim ke pabrik Coca-Cola Sekarang seperti itu, Pak. aliran sampah plastik kami kan gini, Bu, ada yang namanya bank bank plastik Bulelengnya ada. Terus kalau offer mungkin kepada pihak ketiga kita jual. Iya. Dijualin hasilnya kita bikin tabungan ibu PKK. Iya. Ada tabungannya, Bu. Setiap hari dia timbang, ada tabungannya masing-masing. Iya. Kita jual gitu. Baik. Tapi kalau misalkan bisa connect langsung dengan Pabriknya, para pabrikan itu, dengan tentu aturan harapannya tertentu. harga jualnya akan jauh lebih Betul. baik. Dan Iya. itu dengan aturan itu Heeh. pabrik-pabrik lebih tergerak bahwa oh ya ini tanggung Benar jawab saya juga tanggung gitu kan. jawabnya. Kan Nah, keren, Bu, itu. bisa nanti produksi plastik berkurang hanya Iya. untuk barang-barang yang memang pemakaiannya lama. Betul. Mungkin minuman-minuman kembali dikemas dengan botol-botol, Betul. ya kan? Nggih. Coba minuman yang dikemas dengan botol kan nggak ada berserakan karena itu ditarik kembali sama Tarik, pabriknya, Iya. dipakai botolnya lagi. dibawa lagi gitu. Seperti itu. Betul, betul. Jangan kadang-kadang kalau hidup kita ingin terlalu mudah, terlalu ringan, nanti banyak dampak dari kemudahan dan keringanan yang kita dapatkan kan lebih berat lagi. Iya, betul. Seperti sekarang ringan nih, nggak perlu bawa tas ke pasar, cukup bawa dompet yang tebal saja. Nanti pulang-pulangnya udah seabrek tas kresek. Itu kan ringan. Kalau dulu repot, kalau saya belanja Bawa banyak betas, bawa, Bu, ya. bawa keranjang, bawa tas teng-teng lagi kan, Iya. repot. Tetapi belakangan yang kita nggak repot. Iya. Kalau sekarang ringan, udah bawa tas kresek 20 kiri kanan. Nah terus kemana dibawa tas kresek ini? Gitu. Nah itu ibu bilang, aduh ini kemajuan teknologi artinya kecerdasan manusia. Benar, kadang-kadang kecerdasan kita kalau tidak dikelola dengan bijak, bencana bagi kita. Iya. Gitu. Baik, Ibu Putri, kita Nggih. juga ingin mendengarkan Pak Armada, kita dengarkan Nggih, masyarakat ya. Kira-kira pendapat masyarakat seperti Nggih. apa? Apa mungkin mereka juga mempunyai permasalahan Iya. yang
perlu dicarikan jalan keluar terkait Oke. dengan pengelolaan sampah. Kita sapa pendengar kita di 24644. Selamat siang RRI. Selamat siang RRI, Selamat siang, dengan Bapak siapa ini Pak? dengan Papa Dimas di Pancoran Panjanom. Ya Pak Selamat Dimas di siang, Pak Panji. Dimas. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Koster. Nggih, selamat siang Bapak Dimas. Pertama kali bisa ngobrol walaupun hanya lewat udara ini. Nggih, senang sekali, senang sekali. Dan Silakan juga Pak Dimas. Hah? Ya, silakan Pak. Dan juga Bapak Kepala Desa Bakti Seraga ya. Nggih, Iya, Pak nggih. Dimas. Terima kasih. Begini ya, saya sebagai masyarakat Bali dan masyarakat Buleleng artinya merasa senang itu. Artinya apa? Karena Bapak Bakti Seraga itu saya ikut memiliki dan mempunyai juga gitu. Karena Iya. saya ini kan orang Buleleng kan begitu. Nggih. Semoga kinerja yang Bapak terapkan ini bisa menjadi contoh teladan kepada desa-desa yang lain kan begitu Pak. Iya, Pak Dimas, saya ingin tanya, Pak Dimas sudah mengolah sampah dari sumbernya belum, Pak? Begini ya, kalau Pak Dimas ini kalau dikatakan pemerhati dan peduli nanti dikatakan ajum begitu ya. Ajum-ajum dikit nggak apa, Pak. Gini, Bu. Kalau di rumah itu masih ada sampah, tetangga bilang dah, ini Bapak Dimas belum nyapu dia gitu. Iya, iya. Makanya saya anak-anak itu sudah dari kecil saya ajarin kalau sampah itu kumpulin, jangan dilempar ke sana kemari. Sekarang ini lagi baru habis nyapu saya ini. Iya, baik. Mantap. Walaupun saya tempatnya di pelosok desa ini, Iya. saya harus bersih gitu. Iya, baik. Baik, Pak Dimas, terima kasih atas partisipasinya, Pak. Halo. Iya, Ini buat Ibu Koster satu aja boleh? Nggih. silakan, Bapak. Ke Bukit Catu naik banter bareng Pak Camat, Iya. juga Pak Bupati. Udah akan sehat selalu buat Ibu Koster, tetap semangat membuat pulau dewasa yang kita cintai. Aduh, matur Pantunnya suksema Bapak Dimas. Terima kasih, Pak Dimas. Pantunnya keren. Pak Dimas, terima kasih yang di Panji ya, luar biasa mendapatkan apresiasi juga, dan Pak Dimas katanya merupakan salah satu masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan begitu. Nanti ditanggapi Ibu ya. Kita sapa dulu pendengar selanjutnya di 24644. Selamat siang RRI. Selamat siang Mbak Rizka. Selamat siang Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Iya betul Iya. sekali. Wah, udah hafal dia. Berarti Pak Nyoman udah sering kontak ke RRI nih, Ki. Iya, Ya, silakan Kak. Pak Nyoman. Selamat siang Ibu DPPKK. Nggih, selamat siang Pak Nyoman. Koster, dan juga Pak Makal kami, Pak Gusti Puan Made. Selamat siang, Pak Nyoman. Salam sehat. Salam Ibu, sehat. dan Salam sehat untuk kita semua. salam sejahtera. Sejahtera Iya. ya. Terima kasih Ibu telah hadir Iya. dari Singaraja terkait dengan permasalahan sampah Mhm. dan juga sebagai pelaksanaan Perbup nomor Iya. 41 tahun 2001 ini sangat baik sekali. Pak Nyoman. Ya, Ya, Pak Nyoman, saya ingin tanya Pak Nyoman. Pak Nyoman Ya, ya. sudah memilah sampah belum kalau di Desa Bakti Seraga ini? kalau kami sesuai dengan instruksi Pak Makal, Ya. kalau kami setiap pagi sudah memilah sampah. Hmm. Setiap pagi memilah sampah, di siangnya diambil oleh petugas sampah, Ya. dibawa ke TPS-nya. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, masukan Bapak mungkin Pak terkait pengelolaan sampah di Desa Bakti Seraga atau desa-desa yang lainnya di Kabupaten Buleleng ada tidak Pak? Ya, Masukan dari Pak Nyoman Sudarsana untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng ada tidak Pak? ya ada sekali. Ya, silakan Di Bapak. mana sesuai dengan Perbup 21, harapan kami Mhm. semoga desa-desa lain, terutama lingkungan desa kami, agar dapat melaksanakan Perbup 21 ini, yaitu Iya. penanganan sampah berbasis sumber, di mana harapan kami juga kepada Ibu Nggih. agar dapat memfasilitasi desa-desa yang ada di Buleleng untuk dapat membantu program TPS 3R. Iya. Karena TPS 3R ini sangat baik sekali, manfaatnya luar biasa sekali, di mana yang pertama yaitu adalah untuk membersihkan desa-desa kita, dan kedua adanya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, Iya. dan juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi pengiriman sampah desa Bengkale, di mana desa Bengkale sudah sangat crowded Baik. tumpukan sampahnya. Baik. Itulah harapan kami. Baik. Dan juga
harapan kami agar juga Pak Mekal Bupati Sragen Nggih. agar terus meningkatkan pengelolaan sampah ini Ya, yang sudah berjalan dengan baik ini, baik. dan juga harapan kami agar terus meningkatkan program-program yang Siap, lainnya. siap. Terima kasih Pak Pak Man. Nyoman, terima kasih atas Terima kasih. partisipasinya Pak Nyoman di Bakti Srage ya. Langsung berkomentar masyarakatnya ini, Bu. Iya, senang-senang. Dan Tidak disetting rata-rata, ini, Bu, nggak iya, disetting nih. iya, dan rata-rata kan positif. Artinya Iya, betul. itulah. Iya. Bagaimana pemimpinnya, begitu masyarakatnya. Ketika pemimpinnya cerdas mengarahkan, masyarakat pasti ikut kok. Iya. Yang penting beri penjelasan yang logik gitu Iya. loh, masuk di akal. Nah kalau tidak, masyarakat pun bisa protes karena beliau adalah masyarakat yang sangat cerdas. Tetapi kalau sudah pemimpinnya, nih polanya supaya tidak begini, tata caranya begini, pasti ngikut. Iya, Cepat atau lambat. Nah itulah salah satu cara untuk mengubah mindset yang sudah selama ini terlalu lalai kita dengan sampah. betul. Itu. Nah kalau tadi kan Pak Nyoman bilang Ibu memfasilitasi, Iya. itu kan Fasilitasi, sudah ada instruksi Gubernur 8324. Jadi yang bertanggung jawab membimbing, mendampingi dan juga termasuk memfasilitasi adalah Bapak Bupati, Wali Kota di wilayahnya setempat. Ketika desa-desa itu akan menentukan sistem atau pola, kekurangan-kekurangannya di mana. Tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah kemandirian dari desa tersebut. Misalnya untuk mengolah sampah perlu anggaran, adakah anggaran yang bisa dipakai supaya kita tidak salah mengelola tata keuangan negara, Iya, kan benar, seperti ini kan. benar. Nah kemudian ada tempat-tempat yang dibutuhkan. Sementara Titiang yakin di desa itu ada tempat-tempat wilayah yang menjadi wilayah dan milik jadi paduan desa adat atau desa dinas, desa adat terutama yang bisa dipakai. Tapi kalaupun tidak, itu provinsi itu bisa memberikan tanah-tanah yang ada di wilayah itu. Konon seperti nikah dari Bapak Gubernur, tapi selebihnya silahkan, Ibu tidak tahu pasti. Jadi yang bisa memfasilitasi itu adalah pimpinan tertinggi dari wilayah tersebut, yaitu Bupati dan Wali Kota. Nah, kalau Ibu di mana Ibu membantu dengan seperti Niki sayangku. Ibu datang ke radio, datang ke televisi menyampaikan ini loh yang ada sekarang. Sosialisasinya lebih sering, lebih viral, sehingga masyarakat terutama pemangku kebijakan di desa tersebut paham bahwa itu adalah tanggung jawab bersama yang dikomandoi oleh kepala desa, lurah dan juru desa. Ibu, tadi ada yang menarik dari Pak Nyoman Sudarsana juga mengatakan bahwa berharap tidak lagi Bengkale dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir. Tadi Ibu juga mengatakan saya berharap TPA ditiadakan saja begitu. Nanti kalau sudah desa-desa menemukan sistem dan pola dengan sendirinya TPA nggak ada lagi karena semua sudah diolah di desa masing-masing. Jangan sampai kalau di Denpasar tuh suwung, coba bayangkan itu Mbak Rizka, itu suwung itu jadi korban. Korban apa? Korban kelalaian kita yang hanya ingin gampangnya saja dipindah itu 4 kabupaten kota. Di situ kumpulin sampah jadi satu. Nah sekarang udah kadung besar begitu masalahnya, susah mau dibolak-balik. Katanya ada yang bisa dibikin listrik, sampai sekarang juga listriknya nggak ada dan sampahnya masih tetap ada gitu kan. Nah belajar dari sana, jangan sampai ke depannya akan ada wilayah-wilayah kita yang menjadi suung-suung berikutnya. Itu karena apa? Di samping kemudian wilayahnya nggak nyaman ditempatin, itu bawa sumber penyakit juga di situ kan, polusi udara, polusi tanah, polusi lingkungan, banyak hal yang merugikan kehidupan kita sesungguhnya. Makanya jangan enaknya di depan, nanti nggak enaknya di belakang. Kan hidup itu harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kan begitu. Kita harus bersusah-susah dulu nanti anak cucu kita supaya mendapatkan sistem dan pola. Semua desa di Bali sudah punya sistem dan pola pengolahan sampahnya. Seragam, ya beda-beda dikit sesuai kebutuhannya. Seperti yang Ibu bilang, sistem pengairan Subak itu terkenal ke seluruh dunia kan. Nanti dari Bali pun muncul sistem pengolahan sampah dari Bali, gitu. Kemudian perilaku kita juga, kalau ternyata plastik dan itu tidak bagus nanti sampahnya untuk lingkungan kita, kurangi membeli barang-barang yang memang berbungkus plastik kalau tidak penting banget gitu. Jangan asal comot ya plastik lalu buang. Sekarang juga dagang-dagang memang aman dengan bungkus plastik. Baju pun, masker pun itu bungkus plastik sekali pakai lalu buang berserakan. Aduh, makanya dari sekarang orang kan sudah bikin, karena
prediksi ke depan tanah ini nggak subur lagi. Makanya Iya. dari sekarang kita disuruh bertanam hidroponik ya. Iya. Ibu juga bingung, padahal tanah masih luas ya. Kenapa kita disuruh hidroponik ya? Nah, ternyata para ahli kita berpikiran 50 tahun lagi tanah ini mungkin sudah Iya. nggak bisa ditanamin karena setiap jengkal tanah ketika dicongkel-congkel isinya tas kresek. Iya. Mending kalau tas kresek disimpan 10 tahun, 20 tahun jadi berlian ya. Iya. Jadi rame-rame nanam tas kresek. Tetapi Iya. 10 tahun, 20 tahun tanah itu jadi kering, tandus. Waduh, kita Itu nggak bisa tentu nanam tidak ada apa-apa. yang menginginkan hal seperti itu ya, Bu, Nah, ya. makanya jangan sampai terlambat, jangan sampai membawa musibah nanti bagi anak cucu kita ke Iya. depannya. Pak Armada, sedikit tanggapan Iya, Pak untuk iya. Pak Dimas dan juga Pak Nyoman Sudarsana. Iya. Tadi terima kasih sekali dua penelpon yang masuk, responnya mendukung banget Iya. program ini. Kan memang benar kalau semua masyarakat nanti care seperti harapan kita semua, selesai urusan ini. Cuman problemnya seperti Bu Koster bilang, ini kan perlu terus-menerus kita sampaikan gitu. Iya. Sama seperti kami lah di Bagdes Rage, penyampaiannya terus gitu kan. Ibu bisa bayangin Bali ini, kita aja di Buleleng ada 129 desa plus 19 Iya. kelurahan. Jadi ada 148. Kalau sebali ada 636 desa. Nah, kalau ini bisa transfernya berjalan Iya. atau menjadi satu model yang sesuai harapan pemerintah kabupaten maupun provinsi, Iya. Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2, ini sekali lagi saya bilang, saya tulis di Facebook, Bu. Bener, kalau ini Kita belum temenan di Facebook. nanti sama teman, Sama saya juga belum. Oh iya. saya sangat yakin, Bu, kalau ini Iya. benar-benar kita lakukan dan berjalan, jawabannya nanti ini, gitu. Bahwa sampah itu akan selesai di sumbernya. Iya. Bahwa kami sekarang seperti di Buleleng ini ada kerjasama antar desa, satu kawasan, sangat mungkin untuk kita lakukan. Kayak kami di Buleleng Tengah ini kan bersama-sama, Bu. Nggih. 8 desa bareng, ini kita obrolin. Oke. Gimana nih? Karena nggak bisa kita juga berdiri sendiri, nggak bisa. Iya. Nah, kalau ini kita bisa saling dukung, wah keren. Saya sepakat dengan Bu Koster. Kira-kira begitu, Bu. Rizky. Baik. Ya. Terima kasih untuk Pak Dimas dan juga Pak Tapi Nyoman Mbak- Sudarsana. Sayangku, Ya, silakan Ibu. boleh kita ngobrolin beberapa kepala desa, obrol bareng, tapi jangan bareng-bareng buang sampah di satu Nah, tempat lagi. Itu penting itu, Bu ya. Benar-benar, Bu. Harapannya begitu. Gitu. Iya. Harapan kita seperti itu. Iya, baik, tidak terasa. Atau begini, nanti kalau ada pemilihan kepala desa, satu hal yang menjadi tolak ukurnya adalah sistem atau pola seperti apa yang ditawarkan kepada masyarakat Calonnya. untuk pengolahan sampah. Nah, Nah, keren. itu. Kalau nggak bisa, jangan dipilih ya. Iya, betul. Itu salah satu harus digaungkan juga ya, Bu ya. Syarat mutlak itu Syarat mutlak. yang maju jadi kepala desa. Saya diam karena hari ini saya pilkel, Bu. Oh gitu kan. Enggak, Baik, bercanda, baik. Bu. Tahun ini kami pilkel di Oh, Bagus baik. Lagi. Nggih, nggih. Baik. Ini Bapak kan periode keberapa? Ini yang pertama. Oh yang Iya. pertama. Oh, berarti setelah sudah punya sistem. Berarti PR-nya tadi itu Bapak kalau mau maju yang kedua harus punya sistem konsep pengolahan ya. sampah. Sudah punya, Sudah sudah punya. Tinggal promo. Baik, tidak terasa juga ini Ibu Putri. Terima Nggih. kasih banyak begitu ya Sama-sama. atas sosialisasi untuk menyadarkan kita semua bahwa pengelolaan sampah itu penting dari sumbernya, Betul. tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir begitu ya. Nggih. Pak Armada juga terima kasih Iya, atas terima waktunya kasih, Bu Bapak. Rizka. Sukses. Nanti Nggih. kami akan berkunjung ke sana ya Siap, Bu ya siap. untuk melihat bagaimana Iya, Iya, pengelolaan Ibu Kami sampah. juga berharap. pengen lihat. Jangan cuman Ibu pasti ngomongin di Bakti Seragen. Padahal Ibu ditunggu loh Iya, sama iya. Ibu PKK kami. Siap. Baik. Terakhir mungkin Ibu apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat di Bali dan Kabupaten Buleleng yang sedang mendengarkan siaran ini? Iya, Silakan. karena memang tugas Ibu itu sebagai partnernya pemerintah Provinsi Bali yang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mengajak masyarakat desa untuk mengolah sampah berbasis sumber. Mari kita sukseskan ini karena pemimpin-pemimpin kita pasti membuat aturan, peraturan, pola itu untuk kebaikan kita bersama. Siapa lagi yang mendukung pemerintah kalau bukan kita? Siapa lagi yang membuat pola yang baik untuk masyarakat kalau bukan pemerintah? Pemerintah dan masyarakat bersinergi, niscaya masyarakat kita akan damai, aman, makmur, dan sejahtera. Begitu. Baik, terima biasa. kasih Ibu Terima Putri kasih, Koster. luar biasa. Kemudian Pak Armada silakan closing statementnya Pak. Terakhir Bu, saya punya mimpi besar kalau ini terus kita lakukan,
Bali di masa depan akan bersih dari sampah dan menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat kita semua. Sekali lagi saya terima kasih Bu Sama-sama, Gubernur, Pak Gusting, ya. saya dampingi gitu. Itu satu kehormatan bagi kami, Bu. Terima Iya, kasih banyak. Baik, Pak Armada terima kasih juga. Siap, Pendengar ya. terima kasih atas atensi Anda. Siaran ini juga bisa Anda tonton di kanal YouTube kami di RRI Singaraja. Satu hal yang saya tarik dari pernyataan Ibu Putri Koster begitu ya, betapa mengerikannya. Saya membayangkan saja sudah mengerikan, Bu. 5 tahun atau 50 tahun ke depan begitu, anak cucu kita nanti pada saat menggali tanah beberapa plastik, inci ya. plastik, Ya, beberapa ya. inci plastik. Apakah bisa hidup begitu dengan kondisi yang seperti itu? Tentunya kita tidak ingin berada di situasi seperti itu, maka tunggu apa lagi? Mulai dari sekarang kita kelola sampah kita dengan Siap. sangat baik dari sumbernya dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akhirnya saya pamit. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Sama-sama. Armada. Sama-sama. Saya Rizka Desiandra, selamat siang dan sampai jumpa.